Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu. Tuhan begitu mengasihi kami, dan kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami mengimani firman-Mu, dan tolonglah kami, supaya kami bisa sukacita melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Pertama Tesalonika pasal 1 ayat 5. Pertama Tesalonika pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Tema renungan kita hari ini adalah Injil yang mengubahkan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Injil bukan sekedar rangkaian kata-kata yang indah, melainkan berita tentang Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit. Ketika Roh Kudus bekerja, firman Tuhan tidak lagi hanya didengar, melainkan masuk ke dalam hati. Orang berdosa mulai sadar akan dosanya dan rindu untuk diselamatkan. Roh Kuduslah yang membuat perbedaan itu. Tanpa Roh Kudus, hati manusia tetap keras dan tidak peka terhadap perkara rohani. Tetapi ketika Roh Kudus menyentuh seseorang, ia mulai melihat kebutuhannya akan Kristus. Ia ingin meninggalkan dosa dan datang kepada Juru Selamat. Ketika Injil diberitakan dengan kuasa Roh Kudus, terjadilah perubahan yang nyata. Firman Tuhan menjadi seperti api dan seperti palu yang menghancurkan batu. Dan hati yang keras dilunakkan. Mata rohani dibukakan. Dan orang berdosa sadar akan dosanya, lalu berseru mencari keselamatan. Inilah pekerjaan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal, yang menginsafkan dunia akan dosa dan membawa orang berbalik kepada Kristus. Tanpa karya Roh Kudus, manusia tetap mati dalam dosa. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, jiwa yang tadinya gelap menjadi terang dan rela datang kepada Yesus Kristus. Hasil dari pekerjaan Roh Kudus adalah suatu kepastian yang kokoh. Jiwa yang diterangi Roh Kudus tidak lagi ragu akan kebenaran Injil. Ia melihat kemuliaan Kristus, bersandar penuh padanya, dan bersukacita dalam keselamatan. Ia dapat berkata dengan iman, "Aku tahu penebusku hidup." Dan juga, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Inilah Injil yang bukan hanya terdengar di telinga, tetapi tertanam di hati. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga setiap kita tidak puas hanya mendengar, melainkan mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan dan memberi kepastian yang teguh di dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami bukan hanya pendengar yang baik, tetapi
kami sungguh mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan, dan kami sungguh diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Sertailah kami menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Dengarkanlah kami yang datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan menolong kita sekalian.